Salam sejahtera bagi kita semua. Perayaan Kamis Putih kita rayakan sebagai perayaan yang penuh dengan kenangan. Pada malam itu, Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya di suatu rumah untuk mengikuti kebiasaan Yahudi, merayakan Paskah. Tetapi sesuatu yang istimewa ditunjukkan oleh Yesus kepada para muridnya ketika dia menyempurnakan arti dari perayaan Paskah Yahudi itu. Itulah yang kita sebut dengan perjamuan malam terakhir. Dan pada perjamuan itu, Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Ketika dia memecah-mecahkan roti, membagikannya kepada murid-muridnya, dia berkata, "Inilah tubuhku, makanlah." Kemudian ketika dia memberikan piala berisi anggur kepada murid-muridnya, dia juga berkata, "Inilah darahku, minumlah." Pemberian tubuh dan darah Kristus itu menunjuk dengan jelas kepada apa yang akan dia alami esok harinya, yakni ketika dia bersengsara, disalibkan, dan wafat disalib untuk menebus umat manusia. Tubuh dan darahnya, nyawanya dia berikan bagi kita semua untuk penebusan kita. Dan itu makna yang sangat dalam dari setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Dan itulah momen di mana Tuhan sendiri mendirikan Ekaristi untuk kita laksanakan setiap kali hingga pada saat kita, pada zaman kita sekarang ini, mengenang wafat, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam pengalaman hidup kita, apabila kita mempunyai orang tua yang sudah tua dan kira-kira sudah menyadari saatnya akan beralih dari dunia ini sudah dekat, kita anak-anaknya juga datang menghadap dia untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi wasiatnya bagi kita keturunannya. Dan pesan atau wasiat dari orang tua pada saat-saat terakhir itu sungguh-sungguh bermakna bagi kita. Begitulah malam perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya itu menjadi malam penuh kenangan, karena di situ Tuhan memberikan wasiat, pesan, dan juga teladan yang sangat indah terhadap murid-muridnya. Pada waktu mereka selesai mengadakan perjamuan itu, Yesus membasuh kaki para muridnya. Kebiasaan membasuh kaki bagi orang Yahudi adalah kebiasaan yang dilaksanakan secara pribadi sebelum mengadakan perjamuan. Namun, orang-orang yang terhormat dibasuh kakinya oleh pelayan sebagai tanda penghormatan mereka terhadap orang itu. Tetapi ini Yesus sendiri yang adalah guru, yang adalah Tuhan bagi murid-muridnya, mengambil inisiatif untuk membasuh kaki para muridnya. Dan pada akhirnya dia berkata, "Mengertikah kamu apa arti dari yang saya lakukan ini? Bila saya, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka hendaklah kamu juga saling membasuh kaki. Hendaknya kamu juga saling merendahkan diri, rela menjadi pelayan, bersedia melayani orang lain." Dan itu juga menunjuk kepada apa yang akan dijalani oleh Yesus kemudian ketika dia mati di salib, ketika dia dikuburkan ke tempat yang paling dalam, yang paling bawah
dari kehidupan di dunia ini. Merendahkan diri, meninggalkan kemuliaannya, menyerahkan nyawanya sehabis-habisnya untuk melayani, untuk menebus, menyelamatkan umat manusia seluruhnya. Pada malam itu juga, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Di sana, bersama dengan murid kesayangannya, dia juga menghususkan diri untuk berdoa, bergelut dengan sengsara yang sudah akan menimpa dia. Dan pada saat itu, dia mengajak para muridnya untuk berjaga, untuk tetap terbangun, karena pencobaan akan datang. Tetapi para murid, karena kelemahan manusiawi, selalu tertidur dan tidak kuat untuk berjaga dan bertahan pada cobaan yang ada. Pada malam Kamis Putih ini, kita juga diajak untuk berjaga, untuk terbangun bersama dengan Yesus di Taman Getsemani, menantikan cobaan, menantikan derita yang sedang menghampiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga selalu diajak oleh Tuhan supaya tidak tertidur, supaya kita kuat berjaga bersama dengan Tuhan untuk menghadapi segala tantangan, rintangan, cobaan yang mungkin ada dalam kehidupan kita. Inilah poin-poin yang sangat indah dari malam Kamis Putih yang kita rayakan pada saat ini. Malam penuh kenangan. Malam kenangan di mana Tuhan Yesus ingin menegaskan dan ingin mengajarkan kasih. Kasih dalam pengorbanan dirinya. Kasih dalam memberikan nasihat, wasiatnya kepada murid-muridnya. Kasih untuk merendahkan diri dan rela melayani. Kenyataan yang menunjukkan bahwa dia mengasihi muridnya sampai akhir. Kasih yang begitu besar ini ingin kita balas. Kita juga ingin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan yang mengasihi kita sehabis-habisnya. Trihari suci yang akan kita ikuti berikut ini merupakan tanda kasih yang begitu besar dari Tuhan. Semoga menjadi hari-hari yang penuh rahmat dan berkat bagi kita semua.